Recording in progress. Betul di sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Betul di sini ya? Nah, Ya. jadi ini link Zoom yang baru ya. Oh, insya Allah. Nunggu yang lainnya bergabung, kita mulai kembali. Biar masuk semua ya. Silakan dipersilakan kepada Ustaz Hamzah, waktu dan tempatnya. Silakan. Ya, apa teman-teman? Tapi mungkin lagi seru-seru ya. Saya tadi juga lagi seru-seru Mbak. Lagi seru-seru aja. Sedang ngomong, ya. Tapi ya sudahlah, qadarullah. Ini juga agar direkam ya. Oh ya teman-teman, saya ingatkan kembali, tolong di mic-nya dikondisikan ya. Mic-nya tolong dikondisikan ya, agar bisa teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan ya. Agar teman-teman yang bisa mendengarkan. Karena jangan sampai karena mic kita yang kurang dikondisikan, akhirnya teman-teman terganggu, dan akhirnya kita juga zalim pada teman-teman yang lain. Jadi ayo sama-sama kita minta kerjasamanya agar mic-nya dikondisikan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai ke kisah Amr bin Salamah. Di mana Allah muliakan. Ini salah satu contoh kisah bagaimana Allah muliakan para penghafal Quran. Dan juga Sufyan bin Uyainah, seorang salaf, mengatakan, barang siapa yang telah Allah berikan Al-Quran dalam hatinya, maka seakan-akan dia telah diberikan nubuah. Seakan-akan dia telah diberikan nubuah dalam hati. Ya, sungguh luar biasa sekali para penghafal Quran. Ya, nikmat-nikmat yang sangat luar biasa sekali yang telah Allah berikan kepada mereka. Masya Allah. Ya, maka disitulah kenapa kita harus iri, kita cemburu dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan, ya. Dan para penghafal Quran teman-teman sekalian, mereka lah orang-orang yang Allah pilih. Jadi saya ingin katakan, ya, memang nggak semua orang bisa hafal Quran, nggak semua orang bisa mendapatkan nikmat menghafal Quran. Kenapa aku Ustaz bilang seperti itu? Ada suratnya, ada ayatnya dalam surat Fatir. Kadang kan teman-teman minta ayatnya ya. Bentar, saya dulu. Saya nggak hafal ayatnya. Saya nggak hafal nomor ayatnya. Ya, kadang-kadang teman-teman minta suratnya dan nomor. Jadi surat Fatir surat 35 ayat 32. Saya ulangi lagi, surat Fatir 35 ayat 32. Di mana Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Oke teman-teman, tolong mic-nya dikondisikan ya. Yang masih nyala tolong dikondisikan. Atau mungkin dari Ustazah Dewi tolong di mute ya. Mungkin suara saya nggak didengar oleh mereka, atau mungkin naik kemana gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Artinya, ya, nggak semua orang bisa hafal Quran. Nggak semua orang bisa Allah wariskan Al-Quran dalam hatinya. Jadi siapa yang Allah wariskan? Mereka yang Allah pilih. Alladzina astafaina min ibadina. Yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi Allah pilih mereka untuk menghafal Quran. Lalu kalau begitu Ustadz, kita diem aja kalau begitu Ustadz. Lantas kita diem aja Ustadz kalau begitu, ya. Kita tunggu saja Allah milih, baru ya udah. Bukan gitu teman-teman. Bukan gitu, ya. Bukan berarti Allah memilih dari hamba-hambanya untuk menjadi pengemban Al-Quran. Artinya kita diam saja, bukan. Justru kita pantaskan diri kita untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskan diri antum. Pantaskan diri kita agar Allah mau memilih kita. Itu. Agar kita bisa dipilih misalnya oleh orang. Ya, saya ini orangnya adalah hebat begini, saya punya keahlian begini, punya skill seperti ini, saya adalah orang yang bersungguh-sungguh, saya adalah orang yang berinisiatif. Oke, Anda pantas diri saya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskan diri antum untuk menjadi penghafal Quran. Bagaimana cara memantaskannya? Dengan antum
rajin membaca Al-Quran, dengan kita rajin membaca Al-Quran, dengan kita rajin mentadaburi Al-Quran, dengan kita terus mendatangi majelis-majelis Al-Quran, di mana kita terus barengi ketika dalam hafal Al-Quran, kita barengi dengan ketaatan, kita tinggalkan maksiat, kita barengi dengan doa. Pantaskan diri antum dengan hal itu. Nah, agar Allah mau memilih kita, ya. Jadi Allah pilih, ya, dari hamba-hambanya untuk menjadi para penghafal Al-Quran, ya. Jadi artinya pantaskan diri kita. Ketika Allah sudah pilih kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan saya khususkan sama teman. Surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Ya. Jadi saya khususkan sama teman-teman sekalian. Ya. Saya yakin insya Allah telah pilih kita teman-teman sekalian untuk menghafal Quran. Allah telah pilih kita. Ya. Di mana Allah juga di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan arahkan dia untuk mempelajari agama. Allah akan arahkan dia untuk mentadaburi Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi ketika teman-teman, ya, Allah gerakkan ke sini untuk datang ke majelis ilmu, itu artinya apa? Itu artinya Allah menginginkan kebaikan di antara kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah pilih kita, teman. Maka bergembiralah dan bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita. Tsumma awrad kitab alladziina astafaina min ibadi. Lalu apakah tolong teman ya dikondisikan mic-nya, ya, dikondisikan mic-nya. Tolong Ustazah. Ya, terima kasih. Ya, jadi teman-teman sekalian. Ya. Lalu apakah ketika Allah sudah pilih kita, apakah berarti artinya kita sudah dijamin masuk surga? Apakah kita sudah dijamin akan menjadi seorang penghafal Quran dengan penghafal Quran yang sejati, dengan sebenar-benarnya penghafal Quran? Oh tidak, belum, ya. Karena di sini ada golongan penghafal Quran. Ayatnya belum selesai. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya. Setelah Allah pilih hamba-hambanya, nanti ada yang dia faminhum zalimun nafsi, ada yang nanti ketika Allah sudah pilih dia untuk menjadi penghafal Quran, setelah dia menghafal Quran, dia malah zalimun nafsi, dia malah menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kata ulama tafsir, ada para penghafal Quran yang dimana mereka ketika menghafal Quran akan tetapi amal mereka, perbuatan mereka, akhlak mereka tidak sesuai dengan apa yang Al-Quran ajarkan. Ya. Mereka di mana Al-Quran memerintahkan sesuatu mereka tidak kerjakan. Ketika Al-Quran melarang sesuatu malah mereka kerjakan. Ya. Itu teman-teman sekalian. Ya. Di mana faminhum zalimun nafsi, mereka menzalimi diri mereka. Ketika mereka menghafal Quran, dahulu mereka menghafal Quran. Ketika mereka telah selesai dalam menghafal Quran, ya, ketika misalnya ada seorang yang menghafal Quran di pondok, ketika selesai keluar dari pondok, mereka sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang lain, dilenakan dengan kenikmatan dunia, dilalaikan dengan pergaulan. Hingga akhirnya mereka lupa dengan Al-Quran, mereka lupakan Al-Quran, mereka tinggalkan Al-Quran begitu saja. Inilah zalimun nafsi. Inilah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Teman-teman sekalian, ketika kita dulu pernah menghafal Quran, kemudian Al-Quran sudah tidak pernah menempel dalam diri kita, maka ingat itu adalah dosa yang kita lakukan. Ya. Kayak para ulama dulu mengatakan, ketika ada saya membaca Al-Quran, saya membaca sebuah ilmu, ketika ilmu itu hilang dalam diri kita, boleh jadi itu karena dosa yang kita perbuat. Karena Al-Quran adalah suci. La yamassu ilal mutahharun, tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Ya. Dan Al-Quran tidak akan mau hinggap dalam hati yang penuh dengan kotoran. Kotoran apa? Kotoran maksiat. Ya. Maka kata Utsman bin Affan, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'at min kalami rabbina." Jikalau hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi boleh jadi ketika kita dulu rajin baca Al-Quran dan sekarang kita jadi malas membaca Al-Quran, boleh jadi bukan karena kita malas, bukan karena kita nggak mau membaca Al-Quran, tapi karena Al-Quran yang nggak mau dibaca oleh kita. Al-Quran tidak mau dibaca oleh mulut kita. Al-Quran tidak mau dibaca oleh orang yang hatinya masih dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan maksiat. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita teman. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya yakin kita semua pendosa, bahkan saya pun pendosa, ya. Akan tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah faminhum zalimun nafsi. Mana mereka menzalimi diri mereka sendiri.
ya dengan meninggalkan Al-Qur'an. Akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang Al-Qur'an ajarkan. Amal perbuatan mereka tidak seperti apa yang Al-Qur'an ajarkan. Maka ini adalah penghafal Quran yang tidak pantas kita cemburui. Ya, tidak pantas kita cemburui ya. Bahkan kita meminta kepada Allah agar kita tidak dijadikan orang seperti mereka. Ya. Itu orang yang enggak pantas dicemburui ya. Yang pertama ya adalah faminul zalimun nafsi. Yang mereka meninggalkan Al-Qur'an ya. Maka kata Dr. Syekh Sa'id Al-Kamali mengatakan, man jama'allahu al-Qur'ana fi sadrihi, barang siapa yang telah Allah kumpulkan Al-Qur'an dalam hatinya, ya, falyahdhar an yuslabah, maka hati-hati, ya, jangan sampai Al-Qur'an itu dicabut dalam hati kita. Ya. Kita menghafal Al-Quran, kita bisa hafal Al-Quran sampai 30 juz, berapapun hafalannya, 1 juz, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, 1 surat, ya, dalam hati kita. Itu bukan karena kemampuan kita, itu bukan karena kecerdasan kita, tapi itu semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna alaina jam'ahu wa qur'ana." Sesungguhnya kita yang mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu. Jadi Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran dalam dada kita, bukan kita. Allah juga berfirman, "Wala in syi'na nadhhabanna billadzi auhayna ilaik." Dalam surat Al-Isra ayat ya, surat Al-Isra ayat 86. Ya, surat Al-Isra ayat 86. Wala in syi'na nadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami akan lenyapkan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Jadi artinya Allah itu kalau berkehendaki untuk menghilangkan Al-Quran dalam dada kita, itu mudah bagi Allah. Ya. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita, agar Allah kumpulkan Al-Quran dalam hati kita. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Jadi itulah faminhum zalimun li nafsihi. Maka ketika Al-Quran sudah kita hafal dalam hati kita, maka jangan merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa paling suci. Bahwa a'lamu biman ittaqa. Allah tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Jangan merasa paling suci, ya. Kita nggak tahu apakah Al-Quran kedepannya akan masih terus ada dalam dada kita, apakah atau nanti Allah akan cabut nikmat itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang pertama, faminhum zalimun nafsi. Yang kedua, faminhum muqtasid. Ini adalah golongan kedua. Faminhum muqtasid. Ya, pertengahan. Apa kata ulama tafsir? Adalah mereka yang para penghafal Quran yang masih mengerjakan amal wajib. Ya, jadi apa-apa yang Al-Quran perintahkan, mereka taati. Ya. Dan apa-apa yang Al-Quran larang, dihindari. Ya. Akan tapi mereka masih mengerjakan hal-hal yang Allah makruhkan, dan juga mereka masih meninggalkan apa-apa yang Allah sunahkan. Ini muqtasid, pertengahan. Yang ketiga ada yang sabiqun lil khairati biiznillah. Yang mereka ketika Al-Quran memerintah sesuatu, mereka kerjakan. Sunnah ataupun wajib. Ya. Makruh ataupun haram mereka tinggalkan. Ya. Akhlak dan adab mereka sesuai apa yang Al-Quran ajarkan. Ya. Inilah sejatinya para penghafal Al-Quran. Sabiqun lil khairati biiznillah. Di mana Al-Quran, ya, mereka tunjukkan dengan adab dan akhlak mereka. Teman-teman sekalian, para masyarakat, ya, orang-orang di sekitar kita tidak peduli dengan hafalan kita. Mereka nggak melihat hafalan antum 20 juz, 10 juz, 5 juz, bahkan 30 juz, mereka nggak peduli itu, mereka nggak ada itu. Apa mereka lihat? Adab dan akhlak kita sebagai para penghafal Quran, itu yang orang lihat. Ya, itu yang orang lihat. Bukan hafalan kita, tapi adab kita, akhlak kita. Sesuai tidak dengan akhlak Al-Quran. Itu yang pertama. Ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para penghafal Quran. Jadi kenapa kita harus cemburu kepada mereka? Itu banyak sekali yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi ada yang mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan rahmat kasih Allah, mereka mendapatkan busyrah, ya, mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pilih mereka. Ya, Allah pilih mereka untuk menjadi kekasihnya Allah, ya. Di mana ketika Allah sudah memilih penghafal Quran, ya, maka Allah tidak akan mengazab mereka dalam api neraka. Dalam hadis Rasulullah, "Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an." Sesungguhnya Allah tidak mengazab hati yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Maka bergembiralah seseorang yang hatinya ada Al-Qur'an.
ya, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian itulah kenapa kita harus cemburu pada penghafal Quran. Ya. Tetapi bagi barang siapa yang telah Allah berikan taufik untuk menghafal Quran, maka yang pertama bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Ini sungguhnya ada nikmat yang terbesar. Kan tetapi kita juga harus merasa takut, merasa waspada. Karena Al-Qur'an ya bisa menjadi hujjatan lana yang akan membela kita di hadapan Allah, yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, yang akan menaikkan derajat kita di surganya Allah ya. Itu pertama. Atau bahkan bisa menjadi ya yang menuntut kita nanti di hari kiamat ya, di mana Al-Qur'an juga bisa membawa pembacanya masuk dalam neraka. Dalam hadis Nabi SAW nanti ada 3 golongan yang akan pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Salah satunya adalah para pembaca Al-Qur'an ya, para pembaca Al-Qur'an. Kenapa kok bisa pembaca para masuk ke dalam api neraka? Bahkan pertama kali yang dilemparkan ke dalam api neraka karena ketika di dunia mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengajarkan Al-Qur'an karena hanya ingin disebut qari, karena hanya ingin disebut seorang ustadz, karena hanya ingin dipuji namanya. Ini adalah orang yang pertama kali nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Di Al-Quran bisa menjadi wasilah kita untuk masuk dalam surganya Allah, atau boleh jadi wasilah tercepat kita dalam masuk dalam neraka. Maka terus meminta ampun kepada Allah dan terus minta agar diistiqomahkan dalam hidayah dan terus perbaharui niat dan luruskan maksud kita. Ya. Jadi inilah kenapa kita harus cemburu kepada para penghafal Al-Quran. Terakhir, ya sebelum saya tutup, ya sebelum ini, jadi ciri-ciri penghafal Quran yang pantas dicemburu itu siapa? Ya, ciri-ciri para penghafal Quran yang pantas dicemburui. Ya, maka jadilah orang-orang yang dicemburui, teman-teman sekalian. Jadilah orang-orang yang dicemburui. Ya, siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang menghafalkan Al-Quran. Ya, mereka itu membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Di mana mereka sudah mulai menghafal Quran. Ini adalah tingkatan terendah. Menghafal Quran. Di mana mereka mulai menghafal Quran. Ini tingkatan terendah. Ya. Kemudian mereka naik. Ketika sudah bisa menghafal Quran, mereka bisa memurajaah hafalan mereka. Ya, yang pertama adalah ciri pertama mereka adalah yang menghafal Quran. Kemudian yang kedua mereka yang memurajaah hafalan mereka. Ya. Dan mereka tidak hanya fokus dengan hafal mereka, tapi juga fokus dengan hafalan-hafalan yang telah mereka hafal agar bisa mempertahankannya. Ya. Karena sejatinya para penghafal Quran adalah hafizul Quran, yaitu adalah para penjaga Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Jadi kita harus jaga Al-Quran. Maka barang siapa yang menjaga Al-Quran, maka Allah akan jaga dia. Maka jagalah Al-Quran, teman-teman sekalian. Ya. Karena Al-Quran ini sangat mudah sekali hilang. Ya. Mudah sekali melarikan diri dari pembacanya. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-Quran ini lebih mudah hilang daripada unta. Karena zaman dulu unta itu harus ditarik dengan kuat agar tidak melarikan diri. Begitu pun dengan Al-Quran harus ditarik, harus diikat dengan apa? Dengan murajaah. Itu yang kedua adalah murajaah. Yang ketiga, apa ciri penghafal Quran yang ketiga adalah ketika mereka bisa fasih dalam baca Al-Quran. Ya. Setelah hafalan mereka sudah bagus, mereka sudah sering murajaah, bacaan mereka juga bagus. Ya. Inilah ciri yang ketiga. Bagaimana bacaan mereka bisa bagus. Jadi barang siapa yang sudah Allah berikan, Masya Allah, Allah berikan dia menghafal Quran, sudah bisa murajaah, maka baguskanlah bacaan antum. Ya. Dengan hadir dengan majelis tahsin, ya. Bertalaki dengan guru-guru kita, bertalaki dengan para masyayikh kita untuk memperbagus bacaan kita. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, naik lagi nanti. Siapa? Mereka yang bisa mentadaburi Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini sejatinya itu ditadaburi. Afala yatadabbarun Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah Al-Quran tidak ditadaburi? Apakah hati mereka sudah terkunci? Ya. Maka Al-Quran ini adalah ditadaburi. Untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru. Inilah Al-Quran yang diturunkan untuk ditadaburi. Ditadaburi, teman-teman sekalian. Nanti naik lagi. Setelah ditadaburi dengan apa? Dengan mengamalkan. Dengan berakhlak dan beradab sesuai dengan apa yang Al-Quran ajarkan. Ya. Inilah tingkat yang tinggi. Yang keenam adalah dengan mendakwahkan, ya. Mengajarkan Al-Quran, mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran, mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kita bisa menyebarkan Al-Quran. Ya. Inilah yang terakhir.
ciri penghafal Quran sejatinya. Para penghafal Quran itu adalah mendakwahkan Al-Quran. Inilah ciri-ciri para penghafal Quran yang pantas dicemburui. Maka berbahagialah mereka yang dicemburui. Maka berbahagialah mereka yang dicemburui karena hafalan. Semoga Allah jadikan kita seorang penghafal Quran dengan sejati-jatinya orang penghafal Quran, ya. Semoga Allah jadikan kita sebagai seorang penghafal Quran yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adapun jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, itu datang dari saya. Dan jikalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC Ujiza Dewi, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya silakan buka mikrofonnya. Oke, ada yang sudah angkat tangan, disebutkan. Yang pertama, Kak Rahmat Hamdani. Buka mikrofonnya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, tadi kan Ustaz menjelaskan mengenai tentang hidayah kan Ustaz ya. Saya mau tanya Ustaz mengenai surat Al-Jumu'ah ayat 5 Ustaz. Di ayat 5 itu kan dijelaskan bahwa Allah itu membuat perumpamaan untuk orang yang telah diberikan kitab sama Allah, tetapi orang tersebut tidak mau mengamalkannya. Itu seperti keledai yang menumpuk kitab-kitab Ustaz. Jadi gimana untuk kita kayak penghafal Quran untuk bisa mengamalkan apa yang kita hafal gitu Ustaz. Walaupun itu kan tafsirannya bukan untuk kitab Al-Quran, tapi untuk agama yang lain gitu kan. Tapi kalau misalkan di perumpamaan kayak agama Islam kan sama aja kayak Allah itu memberikan hidayah untuk kita membaca Al-Quran, terus kita tidak mau mengamalkan atau tidak, kita itu tidak tahu tentang ilmunya, itu gimana Ustaz? Syukur Ustaz. Iya. Di pertanyaan itu tadi apa? Atau jelas tahu Pak ya, tapi pertanyaannya apa? Itu. Pertanyaannya kenapa? Jadi Allah kasih hidayah untuk orang membaca Quran, tapi kalau ada orang membaca Quran yang tidak mengamalkan, di sisi lain berarti dia nggak dapat hidayah, begitu maksud antum? Itu konteksnya gimana Ustaz? Apakah kita konteksnya gimana gitu, hukumnya gimana gitu aja? Oh, hukumnya gimana? Ya. Jadi teman-teman, saya ingin kasih tahu. Ketika ada seorang penghafal Quran, ya, akhlaknya buruk, adabnya buruk, apa yang kita lakukan? Kita celah? Tidak. Jangan kita katakan percuma antum menghafal Quran tapi akhlaknya buruk, amalnya buruk, adabnya buruk. Enggak ada yang percuma. Ketika dia menjadi penghafal Quran, ya, itu tidak percuma, ya. Adapun akhlaknya buruk, adabnya buruk, itu yang kita perbaiki, itu yang kita nasihati. Sama juga ketika ada misalnya ada perempuan bercadar, jilbabnya rapi, tapi akhlaknya buruk, percuma dia berjilbab, bercadar, tapi akhlaknya buruk, enggak percuma. Cadarnya, jilbabnya itu sudah bagus, tinggal akhlaknya perbaiki. Sama kita di antum. Ketika ada para penghafal Quran yang akhlaknya buruk, tidak mengamalkan apa-apa yang Al-Quran ajarkan, ya, maka enggak sia-sia. Ya. Bacaan Al-Qurannya, hafal Quran itu bagus. Innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Itu ajrul muhsinin. Ya. Jadi bagaimana lalu apakah Allah beri hidayah? Ya, Allah beri hidayah dia. Allah beri hidayah dia untuk apa? Untuk bisa membaca Quran. Adapun ketika dia mengamalkan, ya, kita doakan agar Allah berikan hidayah lagi agar dia bisa mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi jangan dicela. Ketika ada orang yang nggak mengamalkan, jangan dicela, tapi diingatkan. Ya. Jangan dicela, tapi diingatkan. Jangan kita malah mengatakan, kita buat dia pesimis. Antum percuma hafal Quran, ya. Adabnya nggak baik. Nah, tidak seperti itu, nggak percuma. Karena nggak ada yang percuma. Semuanya sudah Allah catat. Ya. Ketika dia menghafal Quran, Allah catat. Allah akan berikan dia imbalan. Adapun amal-amal dia akhlak dia yang buruk, ya, semoga Allah beri kasih hidayah. Ketika dia bertobat, Allah akan ampuni. Ya, itu dari pertanyaannya, ya, Kak Rahmat, ya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Oke, baik.
Selanjutnya kepada Kak Sahrul. Persilakan. Jadi utamakan yang angkat tangan dulu ya, Kak. Setelah itu baru dibacakan yang di kolom chat. Silakan Kak Sahrul. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, langsung saja yang ingin saya tanyakan yaitu tadi pada saat materi sempat disinggung bahwa Allah tidak akan mengasap hati yang ada di dalamnya Al-Quran. Lantas yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila ada seorang penghafal Al-Quran yang zalim pada diri mereka sendiri? Apakah Allah akan menghazabnya atau tidak? Sekian dari saya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya maksudnya apa, teman? Maksud saya, innallaha la yudhi'u qawla al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan azab bagi hati yang di dalam Al-Quran. Seharusnya ketika seorang penghafal Quran, ya, ketika di hatinya ada Al-Quran, dia tidak akan berbuat zalim. Ya. Dia tidak akan berbuat zalim terhadap dirinya. Kalau memang di hatinya ada Al-Quran. Ya. Lalu kenapa kok ada penghafal Quran dia bisa menzalimi dirinya? Artinya Al-Quran belum sampai ke hatinya, baru sampai ke tenggorokannya. Ya, dibedakan. Di Al-Quran belum sampai ke hatinya, belum meresap dalam hatinya, baru sampai ke tenggorokan dan kerongkongan. Itu dia. Ya, jadi kenapa kok ada orang penghafal Quran, tapi akhlaknya bagus? Allah akan azab dia. Ya, kalau dia tidak bertaubat, Allah akan tetap azab dia. Bahkan tadi sudah saya singgung. Orang yang pertama kali masuk dalam neraka adalah para penghafal Quran yang niatnya salah. Ya. Karena mereka menghafal Quran baru sampai tenggorokan, belum sampai hati. Kalau hati mereka sudah dipenuhi dengan Al-Quran, justru mereka tidak akan menzolimi diri mereka dan mereka tidak akan berbuat maksiat. Ya, itu maksud dari tafsiran hadisnya. Ya. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Sahrul. Ya. Ustaz, iya, syukur Ustaz. Afwan. Saya balik ke MC. Kak. Selanjutnya kepada Kak Nida Saleha. Persilakan Kak pertanyaannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kurang lebih seperti pertanyaannya sebelumnya. Mengapa masih banyak seorang penghafal Al-Quran yang berani maksiat? Lalu kemana keberkahan daripada hafal Al-Quran itu? Begitu Ustadz. Lalu ada sebagian guru anak yang mentafsirkan bahwasanya ilmu itu tidak hanya dipelajari, namun kepentingan tersebut, Ustaz. Oh iya. Begitu. Jadi maksudnya di sini Ana mohon penjabaran mengapa masih ada penghafal Al-Quran yang berani maksiat. Sekian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menghafal Quran juga manusia. Menghafal Quran juga manusia. Ya kan? Menghafal Quran juga manusia. Manusia pasti tempatnya lupa dan salah. Tempatnya dosa. Ya. Jadi kalau aku banyak ada penghafal Quran yang masih benar, ya karena mereka manusia. Ada tempatnya salah, termasuk saya juga pasti pernah berbakti sama Allah, saya juga pernah pasti berbuat dosa, kebetulan Allah tutup aib saya, ya kayak gitu. Jadi kalau bertanya ya kenapa, ya di mana keberkahannya, ini namanya juga manusia, ya mereka bukan malaikat yang Allah ma'asum, ya bahkan Nabi pun ada yang berbuat salah, ya kan, contohnya seperti Nabi Adam alaihissalam, Allah jelaskan kan, sama kita baru apa namanya faghawa wa 'asa Adam rabbahu faghawa dalam surat Taha wa 'asa Adam, dan Adam bermaksiat, faghawa dan sesat berpaling. Allah sebutkan Nabi Adam itu berbuat dosa, berbuat maksiat sekelas Nabi. Yang kedua Nabi Yunus alaihissalam, ya kan, idzhaba mughadiba, ketika dia pergi dalam di keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berbuat salah. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Apakah itu untuk membuat malu mereka? Untuk membeli aib? Bukan. Ketika Allah sebutkan maksiat, kesalahan Nabi Adam, Allah sebutkan maksiat Nabi Yunus, itu menunjukkan bahwa sungguhnya, artinya, hai Nabi saja berbuat dosa. Ya, pasti kamu pasti akan berbuat dosa, maka bertaubatlah kepada aku.
maka minta ampun sama aku. Allah, aku akan ampuni. Ya. Makanya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para penghafal Quran, ya, kita yang memutuskan untuk menjadi para penghafal Quran, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa. Wa khairu khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertanyaan adalah manusia itu adalah ya juga adalah manusia. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, yang namanya juga manusia, ya. Asalkan mereka bertaubat, meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampun. Allah akan ampun. Maka terus meminta istiqamah kepada Allah, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka balikkanlah hati ini di atas ketaatan kepada musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ala dini. Ya, seperti itu. Terus meminta ampun kepada Allah dan terus meminta istiqamahan. Ya, agar kita bisa beristiqamah terus di jalan Al-Qur'an. Ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan, ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ustazah Dewi, silakan. Baik, Masya Allah ya jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Anissa. Apa perbedaan antara tafsir dan tadabbur, Ustaz? Karena bukankah perlu ilmu khusus untuk tafsir, Ustaz? Ya, ini sebenarnya pembahasannya panjang. Apa itu tadabbur tafsir? Pembahasannya panjang sekali. Apa itu definisi tafsir? Apa itu definisi tadabbur? Itu nanti ada di kitab usul tafsir. Dia berbeda usul tafsir. Apa itu tafsir? Apa itu tadabbur? Ya. Dan menurut saya, ya, afwan, saya nggak bisa jawab karena terlalu panjang kalau dijabarkan tafsir dan tadabbur. Tapi saya jawab singkat aja. Ya. Tafsir itu adalah menjelaskan. Jadi jika ada ayat-ayat yang yang masih kurang tidak diketahui, maka itu ditafsirkan. Fassara yufassiru tafsiran. Adalah zuhuru syai'. Dalam kitab usul tafsir, zuhuru syai'. Artinya yang memperlihatkan sesuatu, ya. Wa bayanihi, dan yang wa bayanuhu, dan yang menjelaskan, itu tafsir. Adapun tadabbur itu adalah kita mengambil faidah-faidah, mengambil hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut yang kita amalkan, itu tadabbur, ya. Jadi sebelum kita ingin mentadabburi Al-Qur'an, kita harus paham dulu kan ayatnya itu dengan tafsir. Misalnya ada satu ayat yang ada ayat-ayat yang perlu ditafsirkan, maka kita tafsirkan. Setelah ditafsirkan baru ditadabburi. Nah, seperti itu. Jadi itu bedanya tafsir dan tadabbur. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tadi apakah ada ilmu khusus untuk tafsir? Ya, ada khusus ilmu untuk tafsir. Ada khusus ilmu untuk tafsir. Nanti ada di pelajaran usul tafsir. Jadi usulnya dipelajari. Apa ilmu-ilmu yang harus dimiliki para mufassir untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Ya, baik. Lanjut saja. Baik. Selanjutnya, Ustaz izin bertanya. Sering memurojaah tapi kadang masih lupa. Suka lupa. Itu wajar enggak? Wajar enggak? Ya wajar, tentu saja wajar. Ya wajar. Namanya juga manusia. Manusia pasti tempatnya lupa dan salah. Pasti kita pernah lupa, ya kan? Jadi wajar kalau kita masih lupa. Nabi Muhammad SAW juga pernah lupa. Nabi SAW juga pernah lupa dalam membaca Al-Quran. Bahkan ketika dalam sholat pernah lupa. Dan itu diingatkan. Itu wajar. Ya. Tapi kita terus memurojaah. Kenapa manusia ini cepat lupa dan salah? Agar kita terus banyak memurojaah hafalan kita. Coba bayangkan, kalaupun kita ini orangnya cerdas sekali, sekali baca udah kita nggak akan pernah memurojaah hafalan kita nggak akan pernah membaca Al-Quran, ya. Kenapa? Hafalan sudah mungkin. Seperti itu, ya. Nah, disebabkan karena kita adalah manusia yang tempatnya lupa dan salah, maka kita sangat membutuhkan sekali untuk memurojaah hafalan kita, ya. Kalau ada lupa, kalau masih lupa, ya terus dimurojaah lagi, ya. Jadi tujuan kita ubah mindset kita. Tujuan kita bukan hafal kita mungkin, bukan. Bagaimana cara agar hafalan bisa mungkin? Ya itu boleh jadi tujuan, tapi bukan itu tujuan yang pertama. Bukan itu urgensinya, teman-teman. Tapi apa? Tapi bagaimana kita bisa berlama-lama dengan Al-Qur'an, ya. Percuma antum sudah mungkin, tapi setelah antum mungkin hafalannya, Al-Qur'an sudah antum tinggalkan, ya. Jadi antum sudah tidak berlama-lama Al-Qur'an seperti dulu antum sebelum mungkinnya, percuma, ya kan? Ketika sudah mungkin, antum jadi makin sedikit membaca Al-Qur'an, makin malas membaca Al-Qur'an. Ya, percuma juga jadinya kan? Seperti itu. Lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
bagaimana cara mengaplikasikan akhlak sesuai Al-Quran di lingkungan yang toksik agar tidak ikut toksik, Ustaz? Nabi SAW pernah bersabda kan, kalau kita berteman dengan seseorang yang penjual parfum, maka kita akan kecipratan dengan bau parfum tersebut. Tapi jikalau kita berteman dengan orang-orang pandai besi, maka bau besinya juga akan menjipat kepada kita. Maka carilah teman yang baik. Ya. Jangan kita berteman kepada semua orang. Ya. Kenapa? Karena teman itu bisa mempengaruhi kita. Ya. Bagaimana bisa mengaplikasikan lingkungan toksik? Ya, itu nggak bisa sebenarnya. Atau harus cari lingkungan yang benar-benar mendukung atau untuk menghafal Quran. Itu pertama. Adapun untuk dakwah itu boleh. Ya, itu untuk dakwah boleh. Ya. Tapi bedakan berteman dengan berdakwah itu beda. Ya. Kayaknya ketika kita untuk menghafal Quran, kita butuh teman-teman. Kita butuh teman. Kita butuh sahabat yang mendukung kita. Karena kita ini kan pasti pernah akan ngerasain futur, ngerasain malas. Nah, teman kita itu yang mendukung kita. Ya. Gak bisa kita hidup di lingkungan hidup yang toksik, maka cari teman yang terbaik. Ya. Cari teman yang nanti di mana bisa menolong antum di akhirat, yang bisa membawa antum ke surga. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sesungguhnya seorang sahabat yang dulu berteman di dunia, pada hari kiamat mereka akan menjadi musuh. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka yang di dunia berteman didasari dengan ketakwaan kepada Allah, maka mereka lah di akhirat akan menjadi sebaik-baiknya teman. Yang pertemanan mereka akan kekal terus sampai akhirat. Adapun pertemanan yang tidak didasari dengan ketakwaan, maka nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari kita. Baik, saya lanjutkan lagi. Ustazah, ada pertanyaan lagi? Masih, Ustaz, masih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kan izin bertanya, berapa juz hafalan kita memberikan syafaat kepada keluarganya? Apa gimana? Berapa juz ketika memberikan syafaat kepada keluarga kita? Ya 30 juz. Ya 30 juz. Ya, 30 juz. Tolong itu apa teman-teman mic-nya dikondisikan itu. Ya. Berapa juz? Ya 30 juz, harus 30 juz ya. 30 juz baru kita bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita. Seperti dengan hadis. Tapi bagaimana Ustaz bagi mereka yang ketika menghafal Quran sudah Allah cabut nyawanya dan belum sempat menghatamkan 30 juz. Ya. Semoga Allah catat dia sebagai seorang yang hafal 30 juz. Semoga Allah catat dia sebagai orang yang hafal 30 juz. Semoga Allah catat ya. Karena Allah melihat sebuah proses. Ya, bukan hasil. Allah melihat sebuah proses kita. Seperti itu. Semoga Allah jadikan kita sebagai penghafal Quran Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik penghafal Quran yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita dan pada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut saja. Pertanyaan, ya. Apakah saya bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua saya di surga Ini nanti? udah dijawab ya. Tadi udah saya jawab ya. Ya, udah saya jawab. Lanjut. Izin bertanya, apakah jika kita bermaksiat pasti Allah ampuni? Allah ampuni teman-teman. Allah ampuni. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni setiap dosa kita. Ya, bahkan orang yang syirik. Tetapi maka dalam Al-Qur'an innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah Allah tidak mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Dan mereka yang syirik, lalu kemudian mereka sadar, mereka bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Semua dosa pada hakikatnya Allah ampuni. Bahkan Fir'aun, ya, seorang makhluk manusia yang paling bejat di muka bumi, dia mengatakan faqala ana rabbul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Sampai dia mengaku Tuhan. Ya. Ketika di akhir ajalnya, malaikat Jibril memasukkan tanah liat ke mulutnya. Agar apa? Takut malaikat Jibril. Nanti Fir'aun di akhir ajalnya dia bertobat kepada Allah dan Allah ampun. Takut. Bayangkan. Kenapa saking besarnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah ini mengampuni setiap dosa. Ya. Jadi Allah akan ampuni kita, teman-teman. Ya, jangan pesimis. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya. Ada pertanyaan lagi?
Mas Ustadz, bagaimana cara menyanggah pendapat orang lain yang berucap, aku nggak mau menghafal Al-Quran karena nanti kalau aku lupa dengan hafalan tersebut malah tambah dosa. Aku nggak mau menghafal Al-Quran karena nanti kalau aku hafalan tersebut, kalau kamu lupa, ya berarti kamu sudah pesimis. Kamu nggak mau usaha, ya makanya berarti kamu nggak mau menjadi seorang yang menghafal Al-Quran. Itu terserah Anda, ya berarti kamu nggak mau mendapatkan surga, ya kan, seperti itu. Ya memang untuk mendapatkan surga itu bukan didapati dengan berleha-leha, dengan santai-santai, enggak, ya. Begitu pun dengan Al-Quran. Ya kalau saya lupa, makanya jangan sampai lupa. Gimana caranya? Di murojaah. Ya. Makanya ketika kita memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, kita harus berjuang. Kita harus bersungguh-sungguh. Maka Allah katakan dalam surat Maryam, khudil kitaba biquwwah. Ya. Peganglah Al-Quran dengan kuat. Didikan kuat. Kita menghafal Al-Quran dengan kuat. Ya, dengan kekuatan kita. Ketika dulu ada fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya apa dengan sesuai dengan kemampuan kalian? Dulu seorang syekh mengatakan, ya, ketika menjelaskan ayat tersebut, ketika ingin menjelaskan ayat tersebut kepada para muridnya, dia berlari keliling lapangan sampai pingsan. Dia mengatakan, inilah fattaqullaha mastata'tum. Inilah bertakwa kepada Allah dengan upaya kita. Itu adalah sampai Allah menghentikan langkah kita. Ya, itu. Jadi bagi mereka yang mengucapkan nggak mau menghafal Al-Quran karena dia takut lupa, ya berarti dia nggak mau berjuang. Dia nggak mau berjuang untuk mendapatkan surganya Allah. Dia nggak mau berjuang untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah telah janjikan bagi para penghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, biarkan saja mereka tidak berjuang. Biarkan saja mereka tidak ingin berjuang mendapatkan surga. Adapun kita, ya kita harus berjuang mendapatkan surganya Allah. Dan harus yakin bahwa sesungguhnya Allah akan menolong kita. Ya, insya Allah. Lanjut, ini kayaknya tadi ada yang angkat tangan sudah. Ya. Mana ya? Oh, udah nggak ada lagi. Ya, udah nggak ada. Lanjut. Mungkin 2-3 pertanyaan kita. 2 pertanyaan lagi deh. 2 pertanyaan lagi. Ya, bismillah ya, ada yang pilih. Ya, pilih. Tadi aja. Bagaimana? Ini ada yang tanya sudah. Ya. Ada yang tanya di yang angkat tangan di utamakan dulu nih. Kayaknya dia nunggu dari tadi. Oke, Ustaz. Silakan Kak Izzatul Jannah. Angkat suaranya, buka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mengenai hafalan itu kan salah satu niat kita untuk mencari ridho Allah gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu Allah tuh ridho sama hafalan kita gitu? Udah itu aja Ustaz, makasih. Bagaimana Allah bisa ridho dengan hafalan kita? Bagaimana kita tahu Allah ridho dengan hafalan kita? Ketika kita bisa berakhlak dan beramal sesuai dengan apa yang kita hafalkan. Itu dia. Ya. Jadi bagaimana Allah ridho dengan hafalan kita? Ketika kita beramal, berakhlak sesuai dengan apa yang kita hafalkan. Maka itulah tanda sesungguhnya Allah telah ridho dengan hafalan kita. Ya. Jadi ketika ada seorang yang ketika dia menghafal tapi akhlak dan adabnya buruk, tidak sesuai dengan apa yang dia hafal, boleh jadi Allah tidak ridho dengan apa yang dia hafalkan. Ya. Maka terus minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dengan ridho-Mu untuk masuk dalam surganya Allah. Mungkin itu yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan dari ukti. Baik. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Baik, Oh iya. Baik, Satu pertanyaan lagi terakhir. Pertanyaan lagi, bismillah dari Grup ambil cemburu pertanyaan dari gua tuh tadi. Gua harus ikut tapi kita Tolong yang mic-nya dikondisikan ya. Bangke. ambil pertanyaan dari Kak Syarifah Az-Zahid ya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya penghafal Al-Quran yang merasa bangga dengan dirinya dan merendahkan orang lain dengan lisannya,
Tantangan tuh dalam berbicara. misalnya gue main game nih. Tolong Ustazah, ini ada yang mic yang Telepon nggak dikondisikan, tolong dikondisikan. dia Coba. Ya. Tadi ada orang yang dia bangga dengan hafalannya, lalu dia merendahkan orang lain. Kan tidak, maka ya balik lagi. Ya. Ya itu bukan akhlak seorang hafal Quran, ya. Karena ketika dia bangga dengan hafalan lalu merendahkan orang lain, dia pun belum dijamin masuk surga. Ya. Maka tadi sudah saya katakan, penghafal Quran itu bisa menjadi orang yang pertama kali masuk surga, bisa jadi yang pertama kali masuk neraka. Jadi nggak pantas berbangga itu. Para penghafal itu nggak pantas berbangga. Ya. Harusnya dia takut. Boleh jadi dia yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Nasallahu salamah. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari itu. Dia nggak pantas berbangga terhadap itu. Makanya, setelah Syekh saya dulu pernah berkata, ya, ketika menjelaskan tentang balaghah Al-Quran, ya. Allah buka Al-Quran dengan kalimat Bismillah. Dengan apa? Dengan Bismillah. Di mana harokat pertama adalah kasrah. Bismillah. Harokatnya kasrah. Kemudian Allah akhiri, kemudian Al-Quran diakhiri dengan apa? Dengan akhir surat An-Nas. Minal jinnati wan nasi. Ya. Dengan harokatnya kasrah pula. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran dibuka dengan kasrah di kalimat kemudian diakhiri pula dengan kasrah minal jinnati wan nas. Ya. Kenapa? Apa hikmahnya? Kasrah teman-teman itu artinya pecah, tunduk. Makanya kasrah itu kan apa namanya? Di bawah. Artinya melambangkan ketundukan. Artinya apa? Artinya ketika penghafal Quran membuka Al-Quran, dia mulai dengan Bismillah. Dia awali dengan harokat kasrah kemudian ketika dia telah mengkhatamkan Al-Quran minal jinnati wan nas, dia akhirnya dengan kasrah. Apa hikmahnya? Agar tahu bahwa sungguhnya dia harus tawadhu. Ya. Dia harus merendah. Bahwa sungguhnya dia menghafal Quran bukan karena kehebatan dia, tapi karena apa? Karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Nah, itu sudah terakhir ya. 2 ini. Setelah ini nggak ada pertanyaan lagi. Ya, 2 pertanyaan lagi. Ya, terakhir ini 2 ya, nggak ada lagi pertanyaan lagi. Lanjut. Oke, dari Kak Walien Kurnia, silakan Kak. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Gimana seorang penghafal Al-Quran dan dia belum sampai target 30 juz, tapi sudah ikut wisuda gitu. Misalnya hafalannya itu cuma dapat 20. Terus sudah selesai wisuda, dia lebih baik melanjutkan hafalannya atau dia mengulang hafalannya yang telah lalu itu, Ustaz. Syukran. Ya, saran saya ya, dimurajaah dulu hafalannya. Sembari menambah. Jadi kalau bisa dua-duanya, kenapa nggak dua-duanya gitu kan? Ya, kalau bisa dia murajaah sambil menghafal, gitu kan? Ya, tapi tentu kadar murajaahnya lebih banyak daripada kadar menghafalnya. Ya. Jadi murajaah dibanyakin, menghafalnya juga kalau bisa harus tetap menghafal, tapi kalau bisa kadarnya sedikit saja. Gitu. Ya, adapun tadi yang wisuda ketika di 20 juz tapi dia wisuda 30 juz, ya itu semoga biar Allah yang menilai. Ya. Jadi karena keterpaksaan atau karena apa ya, kita nggak tahu. Ya. Tapi itulah bagaimana kita bisa menjaga hati kita ketika kita. Ya saya sering lihat ada wisuda Al-Quran yang sangat seremonial seperti itu ya. Ya. Nah, saya sih jujur saya kurang suka ketika ada wisuda Al-Quran setiap tahunan gitu, saya kurang suka. Seakan-akan itu jadi ajang pembuktian, ajang pameran kayak gitu kan. Itu saya kurang suka. Kalau bisa wisuda Al-Quran tuh kalau bisa jangan setahun sekali. Kalau bisa ketika ada seorang yang 30 juz mungkin baru di wisuda. Ketika dia misalnya sudah 30 juz, dia menghatamkan Al-Quran 30 juz kayak duduk baru di wisuda. Jangan baru dikit-dikit setahun sekali wisuda, tahun sekali wisuda. Sudah ini. Yang menurut saya kurang suka bikin hal seperti ini. Ya, jadi yang di wisuda itu benar-benar yang pantas. Ya, benar-benar pantas di wisuda adalah mereka yang benar-benar sudah selesai hafalnya, sudah mungkin hafalannya. Itu yang kita sudah. Ya, seperti itu. Ya, pertanyaan terakhir dari Wanda Hamzah. Nah, silakan. Ya,
Silakan, akhi. Ini mau bertanya atau enggak ini? Kayak. Ya Kak Wanda, silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron Ustaz atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz tentang ketenangan yang tadi dibahas oleh Ustaz. Menghafal Al-Quran itu kata Ustaz tadi membuat kita merasakan ketenangan hidup. Namun Ustaz, kenapa dalam perjalanan kita dalam menghafal Al-Quran itu kita mengalami seperti stres, futur ataupun malas-malasan, sehingga itu lebih ke tidak tenang Ustaz, begitu. Oke. Iya. Karena kita belum mentadabburi Al-Quran. Karena kita belum meresapi makna Al-Quran. Karena kita belum bisa menikmati Al-Quran. Itu ya kenapa antum stres ya. Karena antum membaca Al-Quran seperti antum membaca mantra-mantra. Seperti antum membaca jampi-jampi. Yang antum nggak paham maknanya, yang antum nggak ngerti maknanya, yang antum nggak menghayati maknanya, yang antum nggak meresapi. Ya antum stres. Ya, kalau antum meresapi, antum maknai, ya antum nggak akan stres. Kalau antum paham maknanya, antum meresapi. Karena antum menghafal Al-Quran hanya karena ingin mencapai target, karena ya akhirnya jadinya beban. Ya. Tapi kalau antum menghafal Al-Quran, antum menikmati, antum meresapi maknanya, ya itu antum nggak akan stres. Seperti itu. Makanya kata Utsman bin Affan, "Lau anna qulubana tahurat ma sya'bihat min kalami rabbina." Jikalau hati kita ini bersih, benar-benar meresapi Al-Quran, ya, nggak akan pernah puas. Justru ketika kita bosan, stres, kita menghafal, boleh jadi karena kita kurang meresapi dalam hafal Quran, mentadabburi ayat, atau kedua masih ada dosa dalam hati kita. Maka bertobatlah kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya, ukhti ya. Syukran Ustaz. Iya, ya, mungkin ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan atas kehadiran teman-teman sekalian. Ya, saya kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillah. Sesi tanya jawab kita selesai ya. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada peserta yang menggunakan laptop, boleh angkat suara. Apakah ada? Mungkin tidak ada ya. Ada. Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut aja ke penutup. Baik, sebelumnya saya ucapkan syukron, terima kasih buat Ustadz Hanzalah yang telah memberikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustadz. Selanjutnya, dari mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan pasti ada ya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga buat seluruh peserta kajian pada malam hari ini yang alhamdulillah sudah ikut partisipasi. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari sebagai moderator, izin pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wah.